Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan hari ini pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, kita lihat bulan sudah melewati matahari. Karena matahari ada di 7 derajat 27 menit dan bulan sudah sampai di 8 derajat 20 menit. Sementara Lilith berada di 8 derajat 22 menit pada pukul 12 tepat siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau kita lihat Jupiter juga berada di derajat yang sama dan Venus juga berada di derajat yang sama, sehingga ini sudah membuat satu transit yang saling terkait. Kemudian kalau kita lihat lebih detail lagi di sini, Vesta di Pisces di 6 derajat 36 menit juga membentuk trine dengan matahari dan bulan. Jadi Vesta, matahari, bulan, dan Lilith serta Jupiter dan Venus. Dan ini adalah planet-planet yang syarat dengan peran sosial, di mana setiap planet itu secara alamiah memiliki posisinya sendiri. Si Jupiter itu berposisi sebagai pemimpin, dia take the lead, dia punya kekuatan yang besar. Matahari itu dia berprinsip yang mengayomi, ya. Jadi kalau Jupiter arahnya adalah memimpin dan ingin didengarkan, kalau matahari itu sebenarnya lebih dia menjadi apa adanya, bersinar. Bulan adalah emosi yang terdalam. Lilith adalah hasrat untuk memberontak. Vesta itu kebalikannya dari Lilith, adalah hasrat untuk memelihara semua, dan dia perlahan itu artinya akan memenangkan pertandingan. Slow pace win the race gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah perjalanan yang panjang. Jadi bukan sprinter tetapi lari jangka panjang. Dan kita lihat juga Venus itu membawa nuansa kita ingin menikmati hidup. Tapi sebelum saya masuk detail, karena itu informasinya cukup banyak, saya akan masuk ke New Moon in Cancer itu sendiri ya. Kemarin saya sudah sempat baca, tapi buat beberapa saya melihat di sini adalah ini waktunya kita untuk fokus kembali ke rumah. Dalam arti kata ada yang akan dimulai di dalam rumah, dan khususnya barangkali kita mulai dengan anggota baru, kita bisa pindah, kita bisa mulai merenovasi rumah, kita bisa mulai memperbaiki kebiasaan diri kita, karena rumah itu tanda petik itu termasuk badan kita fisik itu kita mulai benahi, kita mulai diet, kita mulai memastikan hidup sehat seperti itu. Jadi ini adalah saatnya dimana kita memperhatikan apa yang penting untuk diri kita sendiri, karena ya exactly di tengah adalah rumah dan kuncinya adalah kita sendiri. Anyway, kita sekarang tidak lagi bingung. Jadi kalaupun bingung, kita tahu apa yang akan kita utarakan ke orang-orang tercinta kita. Jadi kalau sebelumnya kita merasa bimbang, kita nggak tahu mesti ngapain sehingga kita tidak tahu mesti ngomong apa, sekarang kita seperti sudah punya gambaran sendiri tentang apa yang harus kita lakukan terhadap rumah, tanda petik tadi rumahnya macam-macam ya, rumah fisik atau rumah jiwa. Nah, kita lihat di sini memang karena yang sebelah kanan adalah kunci, maka sepertinya memang mungkin ada sebagian adalah ini waktunya untuk melihat tempat lain sebagai rumah. Jadi mungkin kalau biasanya rumah itu adalah tempat tinggal di mana kita tidur sehari-hari, kita bisa melihat bahwa ada rumah lain di mana itu kita juga home, misalnya di kantor, ya kantor baru, atau punya teman yang lebih nyaman di kantor sehingga kita merasa at home, punya teman, punya rekan-rekan yang bisa menjadi bagian dari kehidupan kita yang menyenangkan. Sepertinya itu kalau kita ambil dari apa yang loncat, pertama adalah third eye.
nomor 26. Ya, walaupun manusia itu semua lahir dengan kemampuan untuk melihat lebih jauh daripada yang kita ketahui, tidak berarti bahwa semua bisa mengakses kemampuan tersebut. Jadi yang namanya third eye, ya mata ketiga yang berada di dahi kita, itu semua orang punya. Hanya saja tidak semua orang paham bagaimana mengakses kemampuan untuk melihat lebih jauh daripada yang bisa dilihat fisik. Nah, your intuitive gifts and abilities are very strong. When this card appears, it is because you are ready to move to the next level in the development of your inner seeing. Intuitive development is important for your growth. At this time, expanding your gifts not only benefits you, but also aids those who need in guidance and support you can provide from source. Jadi kalau menurut saya, ini buat sebagian adalah saatnya kita akan lebih banyak mempraktekkan, mengapresiasi kemampuan intuitif kita. Dan ini kalau saya melihatnya ada kaitannya juga dengan pekerjaan. Jadi artinya memang kita kayak dikasih fasilitasi, dikasih latihan gitu ya, kayak buku soal gitu. Kalau kita mau ujian, kita dikasih latihan untuk mampu melihat lebih jauh daripada apa yang diucapkan. Nah, ini buat kebanyakan dari kita, mudah-mudahan ya. Ini adalah periode di mana kita sudah mulai lebih percaya diri dengan tanda-tanda yang tidak lugas. Itu adalah hal yang penting kalau menurut saya, karena itu juga justru banyakkan orang yang berhasil itu kan berhasil dalam pekerjaan atau dalam berkeluarga atau apapun, itu karena mampu secara maksimal menggunakan mata ketiga tersebut. Jadi kalau di sini yang pertama adalah purity, snow moon, dan ini juga yang namanya intuitif itu hanya bisa bermanfaat, hanya bisa dipakai kalau kita tidak punya niatan apa-apa. Jadi kita tidak menggunakan filter dalam melihat yang lebih jauh daripada itu. Karena pikiran kita bisa menipu kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita membaca hanya apa yang kita inginkan. Jadi ada satu gejala, satu matter ya, apapun. Kalau ditanya ini apa gitu ya, ini apa? Semua jawaban dari setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari filternya dia. Dan dalam ilmu psikologi itu banyak sekali alat-alat yang digunakan untuk mengenali pribadi seorang ya, dengan cara seperti itu, menceritakan sesuatu misalnya dari gambar. Ya, misalnya dari gambar yang muncul adalah apa yang di kepalanya dia, apa yang diucapkan. Jadi kalau misalnya teman-teman, ini saya hanya menyampaikan ya. Kalau teman-teman mendapatkan kritikan pedas, apalagi kritikan yang tidak perlu dan merendahkan, itu sebenarnya mereka tidak sedang mengatakan sesuatu tentang kita, tetapi tentang diri mereka sendiri. Jadi kalau mereka merendahkan kita, itu artinya mereka sendiri merasa direndahkan, dan oleh sebab itu dia butuh untuk merendahkan orang lain. So, kalau teman-teman kebetulan ya ada di sekitarnya teman yang mulutnya kita nggak terlalu suka gitu ya, itu sebenarnya itu adalah refleksi dari apa yang dia katakan, dan itu adalah ilmu psikologi ya. Jadi kalau menurut saya, ketika kita mulai melangkah masuk untuk mendalami intuisi kita dan mencoba membuatnya menjadi bermanfaat, caranya adalah dengan kita tidak berusaha untuk membaca sesuai dengan keinginan kita, tetapi melihat apa adanya. Barangkali itu kalimatnya udah ya orang emang harus begitu, tetapi dalam prakteknya itu membutuhkan percobaan berkali-kali sampai kita mengerti. Oh, jadi caranya kalau menurut saya adalah kita niteni. Jadi bahasa saya niteni itu adalah ketika kita beranggapan tentang sesuatu, kita tidak langsung mengambil kesimpulan pada saat itu. Jadi dibuatnya mengambang dan kita mencari bukti bahwa itu benar, bahwa apa yang kita pikirkan adalah benar. Sampai pada satu titik, tanpa melihat bukti pun kita tahu itu adalah kebenaran. Tetapi kita tetap makhluk sosial dan kita tidak boleh main tuduh seseorang. Kita boleh punya pendapat, tetapi kita tidak bisa dengan semena-mena mengatakannya kepada orang lain. Jadi intuitif itu kenapa dibuat begitu sukar? Karena memang hanya orang yang bijaksana yang mampu menggunakannya. Karena begitu dia tidak digunakan secara bijaksana,
itu pasti akan menebas kiri kanan dan langsung ada reaksi balik ke kita. Reaksi balik ke kitanya itu pasti juga keras, sehingga kita juga kalau kita sudah mencoba untuk mengatakan sesuatu tentang intuisi kita sementara kita belum siap, maka tidak akan cukup lama kita akan trauma dengan apa yang kita sebut intuisi dan kita tidak lagi percaya pada intuisi kita. Jadi ini membutuhkan kesiapan dan kemampuan untuk mempraktekkan serta kemampuan untuk menilik balik. Jadi niteni itu adalah menilik balik apakah persepsi kita, intuisi kita tentang sesuatu itu adalah benar atau tidak. Anyway, ini yang muncul yang saya bisa baca. Dan passion di sini adalah enjoy the journey. Dan begitu kita punya kemampuan intuisi, kita mampu ya rasan-rasan lah istilahnya ya, rasan-rasan itu kita passion, artinya kita tidak terburu-buru bicara, sehingga walaupun kita ekstrovert ya, kita perlu belajar untuk menahan diri untuk tidak bicara. Passion, kita tidak dengan mudah mengatakan sesuatu tentang diri kita atau orang lain. Memang terkesan jadinya dingin ya, tetapi itu adalah salah satu bentuk dari sikap di mana orang sudah siap masuk di dalam dunia yang lebih matang, menjadi konsultan, menjadi tempat di mana orang lain mengadukan apa yang menjadi masalahnya dia. Dan itu juga kalau kita ingin ya, tidak semua orang juga ingin menjadi tempat seperti itu. Action. Ini jelas, jadi artinya memang kita perlu sabar juga. Apapun yang kita akan lakukan nanti itu kayaknya kita sabar dulu. Jangan terlalu buru-buru mengambil keputusan. Intinya sih tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Kembali lagi ke bulan, matahari, Lilith, dan Vesta, itu penggambarannya adalah ketika kita sudah mampu, ini positifnya ya, mampu membuatnya menjadi seimbang, bahwa kita menerima bagian dari kita yang menginginkan kestabilan dan menuruti apa yang diminta oleh lingkungan sosial karena kita tidak ingin berantem, tapi di pihak lain kita juga punya kebutuhan untuk menjadi spesifik, menjadi spesial, khusus. Dan ini semua kayak bulan, Jupiter, Venus, dan matahari ini kan tadi saya sudah mengatakan adalah karakter ya, karakter feminin maskulin yang begitu jelas dan berada di satu titik di mana bisa saling komunikasi. Jadi kalau menurut saya ini adalah saatnya kita untuk berkoordinasi semaksimal mungkin, karena memang entah mengapa energi dari berbagai sudut itu seperti mendatangi kita dan mencoba mencolek kita supaya kita lebih mengenal diri kita. Jadi situasinya Seven of Swords itu bisa dilihat dengan dua cara. Pertama adalah kita berstrategi. Yang namanya orang berstrategi itu kita nggak keluar-keluar ngasih tahu strategi kita apa. Dan oleh sebab itu penggambarannya adalah seperti dia sedang menipu kan, sedang menipu. Ya, yang namanya juga strategi pemasaran kita kan nggak bilang karena itu adalah rahasia perusahaan. Anyway, gitu ya. Anyway, di sini tantangannya adalah The Magician terbalik, adalah kita sebenarnya sudah berstrategi tapi somehow kayaknya kita tidak menemukan strategi kita berhasil. Dan kalau kita lihat penggambarannya Eight of Cups terbalik sebagai saran, kita lihat yang di belakang, refusing to give up. Iya, jadi jangan cepat putus asa kalau strategi kita tidak langsung jalan. Kayaknya ada yang harus dikulik lagi sampai kita menjadi King of Wands. Jadi outcome-nya tuh cantik kan, King of Wands. Kita bisa mulai melakukan sesuatu. Ini adalah kartu yang King of Wands adalah kartu tentang tindakan, mulai satu hal yang baru, dan ini dengan penuh kedewasaan. Jadi kita lihat bahwa strategi kita sebelumnya kita udah kembangkan tetapi tidak langsung cespleng gitu ya, perlu ada perubahan, tapi kita diminta untuk tidak segera putus asa dengan apa yang menjadi tujuan utama kita. Jadi hang on gitu ya.
just a little bit more. Ini adalah situasi yang berbeda dan terkait dengan rumah. Barangkali di situ ada rasa nyaman dan keberuntungan yang besar. It doesn't matter if you are remembering the past or dreaming the future. What really matter is how you feel about your now. Iya, yang penting adalah kita menghayati sekarang. Menghayati betapa setiap saat di dalam hidup kita itu adalah saat dimana kita punya potensi untuk menjadi bahagia. Itu aja. Kita nggak perlu ingat tentang kegagalan masa lalu atau kita ngomongin terus kemenangan masa lalu, tetapi itu sudah sebenarnya udah tutup buku, atau kita terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi ke depan. Kalau kita udah belajar di masa lalu, kita selalu survive dengan apa yang menjadi misi hidup kita. Kita tahu bahwa ke depan juga kita akan selalu survive karena kita tidak pernah sendiri. Oke, Wanita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.